Ya, jadi sesuai dengan di RPS, pada pagi hari ini kegiatan kita adalah mengecek visualisasi dokumenter dari teman-teman dengan harapan ini sudah mulai ada stok gambar karena kan saya juga sempat tidak ada kelas ya dengan harapan pada saat itu digunakan oleh teman-teman untuk efektivitas mengembangkan film yang dibuat ya. Jadi saya akan menanyakan dulu kepada yang hadir saja, jadi yang belum hadir berarti masih hutang presentasi gitu ya. Untuk kelompoknya saya mulai dari OD dulu saja. Nah, OD yang sudah dilakukan oleh OD dalam kelompok seperti apa ya? Barangkali kalau ada visualisasinya kemarin yang di-attach di Drive kan belum sempat saya koreksi, barangkali bisa ditampilkan, di-streamkan ke kita, nggak pakai suara nggak masalah, tapi saya mau lihat dulu untuk awal itu visualisasinya sudah seperti apa prosesnya gitu. Terima kasih sebelumnya. Oh. Ya kalau yang stok video itu kan saya kemarin udah ngerekam banyak banget itu Bu, tapi yang saya doang, tapi yang si Irma itu dia baru dikit ininya yang ngerekam videonya. Oke, nggak masalah. Saya lihat yang dari OD dulu karena kan sesuai jatahnya hari ini memang di RPS harus cek visualisasi gitu ya. Nah, Nggak masalah, bisa yang dilihat yang di dulu. Drive itu. Ya, yang di Drive itu atau yang lainnya kalau ada. Saya Jadi udah saya mau bikin cek ini dulu. sih, udah bikin kayak teasernya yang nyicil ngedit awal-awalnya doang tapi belum Boleh, selesai. boleh. Nggak masalah, saya lihat dulu aja. Udah, nggak masalah. Terima kasih banyak. Halo, Al. Selamat datang di Zoom-nya. Nah, Iya Bu. Bu izin ke kamar mandi sebentar ya. Oh iya, nggak masalah. Ya, kan di rumahnya sendiri-sendiri ya. Masa mau dilarang ya? Saya screenshot dulu ya, ini ada. ini kalau screen sih ada suaranya Bu kalau share screen. Nggak masalah, nggak ada suaranya. Nanti kan kamu attach filenya kan. Filenya kamu masukkan di drive kelompokmu ya, tambahkan aja ya. Oh, Saya mau lihat visualisasinya dulu aja. ini Bu. Oke, sebentar sambil saya save screenshot. Bentar. Saya nggak ngerti cara share. Ya, share screen kan di yang warna hijau itu panah. Ini udah Bu. Udah kok, udah Udah. keluar. Ya, Ini. bentar ya. Ada suara ya Kak? Suaranya memang biasanya nggak ada kalau Zoom. Oh, aduh. Mm-mm. Ini saya Nggak udah bikin masalah. musik kayak ala-ala teaser gitu soalnya. Oh gitu. Emang biasanya nggak ada suaranya. Barangkali nanti kita sama-sama lihat aja settingnya Zoom tuh supaya keluar suara saat share nggak masalah. Ini nanti muncul di Udah, YouTube loh ya. Ini karena bagus. saya masih proses sertifikasi, jadi saya sambil upload video kelas di YouTube nggak masalah ya. Oke. Oke. Ini memang itu teasernya kalau misalnya stok gambar yang lain ada ya? Kalau Ada teasernya saya nggak masih masalah. ada. Hah? Oke, nggak masalah. Dipasang Iya. dulu aja stok gambarnya, Iya. saya mau lihat aja. Nggak ada suaranya nggak apa-apa kok. Nanti di file yang buat kelas aja, kayak suara. Makasih ya sebelumnya sudah membuat sampai teaser. Bagi saya tuh berarti kerja kerasnya luar biasa ya. Karena waktunya juga nggak sama dengan luring kan gitu soalnya. Itu susah ngeditnya. Iya tuh makanya. Kalau luring dia 16 pertemuan, kita kan hanya 14 ya. Dan kemungkinan masih lama ini 14, walaupun nanti blended juga masih belum full ya durasinya. Ini di Google Drive berarti Bu. Ya silahkan, nggak masalah. Nanti saya bikin tempat lagi ya untuk masukkan yang pekan ini ya. Bisa di-linkkan lagi, dibilangin aja di situ, nanti di comments dibilang aja ini udah ya tambahkan ini gitu misalkan. Oh yang sudah ditambahkan adalah teaser misalnya, atau ada data riset baru wawancara misalkan atau apa, bilang aja di situ ya, nanti di comments nanti. Yang pentingnya di situ kelihatan progresnya soalnya yang utama untuk dinilai.
Nah, hmm. Nah ini Bu, udah belum ini? Oke, sudah Ini bisa yang di Google tuh, dicoba. Mm-mm. yang ini yang tadi kan yang udah saya masukin ke teaser, Mhm. yang saya ngerekam Nggak kan masalah, masih mentah kan, ini masih belum diedit lagi. nggak masalah. Saya mau lihat aja Ini dulu. gini, ini yang tadi ini yang pas di teaser ada Aduh, semangat. kan. Oke. Jadi saya gini Berarti aja, udah ngerti ya perasaannya aktor Hollywood ya. Kenapa aku nggak suka lihat udah, dirinya di layar kamera udah. gitu ya. Dulu kan heran kenapa mereka nggak mau nonton filmnya sendiri. Memang ini ya, mengambil, ini bukan hanya di penelitian, ini kan sebenarnya penelitian sifatnya audiovisual ya. Boleh dikatakan ini semacam autoetnografi yang sifatnya audiovisual. Nah, dalam penelitian yang bukan audiovisual pun ketika objeknya diri sendiri itu kan boleh, di sosiologi itu boleh kita meneliti tentang diri kita sendiri, ada metode namanya autoetnografi. Namun apa namanya? Kalau begitu kita bisa melihat itu sebagai suatu eksplorasi terhadap perilaku sosial dan lingkungan sosial kita. Dan memang itu memang suatu tantangan yang tidak selalu membuat kita nyaman gitu loh ya. Itu jangankan yang divisualisasikan. Ketika kita menulis tentang diri kita sendiri secara ilmiah itu juga selain kita juga memperlihatkan kepada orang lain tentang seperti apa sebenarnya perilaku kita, seperti apa sebenarnya tindakan kita, bagaimana interaksi kita, bagaimana lingkungan sosial di mana kita berada, itu memang terekspos semua, itu otomatis nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau saya izin screenshot lagi ya. Jadi kalau kemudian kita melihat ini sebagai suatu ketidaknyamanan, berarti bagus ada sesuatu yang sudah kita bongkar di situ gitu. Ya memang itu tujuannya dari melakukan suatu etnografi gitu. Yang ininya kameranya pakai apa nih? HP ya? Saya pakai kamera ini apa? Canon. Pakai Canon ya. Nah, Oke. Apa banyak mungkin gede-gede karena file. dari ya nggak masalah sih. Nanti tapi ada compression kan, ada kompresor. Kamu pakai handbrake bisa tuh dikompres. Apa handbrake? Handbrake. Saya tulis Handbrake. saja ya. Saya kemarin waktu bikin video Serdos yang saya share itu kan gede juga tuh filenya, itu saya kecilin dulu itu. Saya ketik dulu ya. Ada banyak opsi kok untuk kayaknya nanti kalau ngecilin. hasil akhirnya paling terkecil juga size-nya, nggak gede-gede kayaknya. Kalau saran saya supaya nanti pas menggabungkan tuh nggak lama, karena kan waktunya juga nggak lama ya teman-teman, kan juga waktu UAS itu kan nanti kan ada apa namanya banyak yang lain ya. Saya sarankan dari awal filenya udah dikecilin, jadi jangan hasil akhir yang dikecilin itu nanti lama banget proses kompresinya, makan lama banget dan bikin panas hard disk. Swear saya karena udah pernah ngalami ya gitu. Jadi saya sarankan kalau mau mengkompresi itu dikecilin dari awal. Jadi dari setiap frame video yang mau digabung itu dikecilin dulu. Tapi kalau dikompres jadi ini kan jadi turun gitu resolusinya. Ada yang nggak bikin resolusi turun, makanya itu saya tulis nih. Ada yang nggak bikin. Jadi sekarang udah banyak yang ya itu dia ini handbrake itu dia freeware open. Ini jadi di apa online gitu apa software? Online. Jadi dia sistemnya GNU, terus dia freeware open source. Nah itu dia bisa mempertahankan resolusi tapi mengecilkan gitu loh. Nah kalau menurut saya ya dengan kondisi darurat itu resolusi itu nggak terlalu penting daripada saya bisa lihat visualisasinya sih kalau sekarang. Masalah nanti teman-teman nyimpen file dengan resolusi yang tinggi. Suatu saat kalau udah nggak pandemi kemudian mau di-share nggak masalah, tapi kalau ini kan targetnya itu kalau teman-teman membaca dari modul maupun RPS itu tidak ada keharusan kemudian menampilkan file resolusi tinggi kan, tapi menghasilkan sebuah film dokumenter pendek. Jadi bagi kami ya Pak Lutfi dan saya, Mas Lutfi dan saya tuh lebih penting ke bagaimana kemudian ini film ini bisa dilihat dengan jelas dulu gitu. Ya gitu. Jadi dan juga sekaligus ini teman-teman ya, mungkin saya nyampaikan dulu kendala teknis yang banyak dihadapi itu adalah komputernya crash di tengah jalan. Ya, sering sekali seperti Itu sudah
sudah makanannya Pak Mas Lutfi dan saya. Dan kita juga udah mengalami mengajar ini itu kan kalau Mas Lutfi mungkin di atas 5 tahun, saya di atas 3 tahun. Nah itu selalu ada yang begitu. Nah untuk itu saya pikir lebih baik sebelum teman-teman itu kemudian menggabungkan setiap frame gitu ya. Awalnya kan saya minta banyak tuh ke Kak Deki, harus gini lah Kak. Terus Kak Deki bilang, Bu, tahun kemarin itu saya tuh, teman-teman tuh banyak yang crash. Oh, ya udahlah. Nah, itu kalau crashnya pas menjelang-menjelang kita udah mau UAS, itu berabe, teman-teman. Jadi progresnya bisa dilihat gitu ya. Jadi so mending kalau menurut saya tuh yang penting visualisasinya kita bisa lihat dulu, itu udah penting itu, sudah pertama. Dan kalau bisa audionya nggak terlalu terpengaruh. Jadi nggak jelas atau apa ya, tapi yang penting bisa dilihat dulu gitu. Kalau bagi saya itu sudah prestasi luar biasa, sudah ngambil gambar ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ode, barangkali ada yang mau di-share terkait dengan yang minggu kemarin mungkin nggak bisa ketemu saya, mau ditanyakan apa, barangkali sebelum saya gerak ke Alia, terus setelah itu Al, terus Hakiki, baru Dinari. Hakiki kayaknya masih mengumpulkan nyawa ya nih ya. Ya, memang ini masih ada sinkronnya 1 kali. Jadi Pak Lutfi mintanya ada presentasinya tuh pekan sebelumnya, terus lagi, terus UTS gitu ya. Jadi saya mau lihat dulu sebelum UTS pekan depan, itu bagaimana keadaannya dari kinerjanya teman-teman di kelompok masing-masing gitu. Sehingga akhirnya pagi-pagi begini harus manggil lagi ya, gitu. Manggil nyawa gitu ya. Untuk kemudian duduk di kelas, terima kasih sudah hadir semuanya. Silakan Ode, barangkali ada tanggapan dulu. Udah sih Bu, itu kan paling itu aja. Kalau skrip sama storyboard udah bener lah kayaknya. Ya kalau skrip dan storyboard pada akhirnya itu kita nggak bisa terlalu mengembangkan itu memang. Nantinya tetap itu aspek penilaian kami tetap dari situ. Karena kalau teman-teman lihat di modul kan sebenarnya bahkan skrip dan storyboard tuh waktu itu nggak masuk karena pada saat itu juga kita belum join sama komunikasi pada tahun lalu, yang kemudian kita memperbaiki pengajaran script dan storyboard. Tapi yang terpenting sekarang harus sudah mulai gerak ke gambar, dan kalau bisa nambah data yang untuk kemudian supaya pas saat pengambilan gambar itu benar-benar mateng gitu. Sudah fokusnya geraknya ke situ gitu. Jadi ya memang ini tidak akan bisa ideal seperti harapan kita, tapi bagaimana kita maksimalkan kondisi yang nggak ideal itu kira-kira Ode gitu. Bagi saya sih sudah terima kasih banyak buat Ode dan teman-teman sudah kerja keras, itu bagi saya sudah luar biasa gitu ya. Nah, tadi yang izin sakit ke saya siapa ya selain Sylvia di kelas ya? Barangkali bisa saya dibantu soalnya namanya nggak keluar di grup saya gitu, di HP saya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ode. Barangkali saya gerak ke Alia dulu. Silakan Alia yang sudah dilakukan kemarin apa ya, bisa di share screen juga. Alia masih mute, nggak ada suaranya. Oh iya, bentar saya buka drive dulu. Sebentar. Kalau kemarin itu minggu lalu itu kebetulan kan kita habis asistensi itu ada revisi lagi dikit. Jadi itu ya revisinya ada di script sama di storyboard sama ngebahas buat itu pengambilan gambar yang selanjutnya. Nah, untuk script sama storyboard itu kemarin yang ditambahin itu beberapa kan ada yang belum teknik pengambilan teknik gerak kameranya itu ada yang belum. Jadi kemarin saya dan teman-teman nambahin gitu. Jadi pas di script ditambahin, di storyboard juga ditambahin kayak gitu. Untuk pengambilan gambar itu kan dilakukan oleh Dinari. Mungkin Dinari boleh menyampaikan. Oke. Script storyboard-nya aja di-share dulu. Saya nggak akan komentar untuk mengubah lagi, tapi saya mau tahu untuk finalisasinya jadinya gimana aja gitu. Wah, oke nih. Tahun depan jadi asprek ya, Alia. Ya teman-teman, nanti ini yang paling sulit, tapi paling gampang kok saya akui Sinema tuh nyari aspreknya. Mungkin karena pekerjaannya ini kan ada unsur kreatif ya barangkali, jadi teman-teman tuh banyak yang seneng gitu.
Tapi mungkin saya talent scouting dulu dari tahun ini gitu, yang apa namanya, dari kedua kelompok biasanya saya ambil yang di sini gitu, karena biasanya juga nggak terlalu banyak pesertanya. Oke. Ini kemarin pembagian alurnya itu berdasarkan apanya ya? Berdasarkan plot yang mau diambil gitu ya? Maksudnya narasinya gimana gitu ya? Iya, Bu. Kebetulan kan saya yang ikut ini juga bagi-bagiinnya. Kalau pembuka itu ya ditandainnya kayaknya ya ini bagian yang mau diupload ke teaser, Bu. Jadi memang Oke. terlalu banyak gitu. Sebenarnya teaser itu kalau teman-teman melihat bahkan film komersil ya, teaser tuh kadang malah klimaksnya loh yang muncul. Coba kalau misalnya kemarin yang saya sempat share, film dari Timaninya Netflix itu yang untuk mata kuliahnya adik-adik sosiologi korupsi itu, dia yang ditampilin justru puncak-puncaknya. Jadi pas tersangka korupsinya ketangkep di pengadilan dia ketawa gitu, terus pas kebongkar kalau ternyata memalsukan tes, justru klimaksnya yang muncul. Jadi apa namanya, teaser itu walaupun namanya teaser itu kan sebenarnya memancing orang untuk nonton. Itu tidak harus dimulai dengan pembuka. Kadang malah penutupnya dulu gitu. Misalnya ketika Joshua Oppenheimer bikin dokumenternya yang terkenal itu, Senyap ya, itu teasernya justru pada saat klimaks ketika korban dari peristiwa G30 SPKI itu bertemu dengan tersangka, bukan tersangka ya, orang yang diduga gitu ya, untuk kemudian menjadi algojo pada masa itu gitu, sehingga orang langsung, oh ini poinnya film ini mau ini gitu. Jadi teaser itu tidak harus urut alur teman-teman, ya justru menariknya itu ketika mungkin bukan bahkan klimaksnya tapi penutupnya dulu, misalnya ada perdamaian gitu antara rekonsiliasi antara dua orang ini, kalau di filmnya Joshua Oppenheimer kan gitu ya. Nanti barangkali bisa lihat teasernya bareng-bareng setelah ini, baru kemudian kita balik. Pun saat filmnya ya, teman-teman merencanakan plotnya kayak gini, tapi nanti ternyata setelah di meja editing, ini kayaknya lebih bagus kalau alur penutupnya duluan. Contoh ya, ini kan menjawab pertanyaan, saya berharap mampu menjawab pemasukan keluarga. Nah, itu bisa aja ini taruh duluan, lalu kita mundur ke belakang. Itu nggak masalah, teman-teman ya. Nanti itu di meja editing yang biasanya. Jadi, skrip itu nggak kemudian, apalagi kalau dokumenter ya, film fitur aja, film fiksi, itu skrip itu tidak kemudian fix gitu. Dari awal begitu, terakhir harus begitu. Tidak, apalagi kalau dokumenter. Nanti misalnya selama masa editing, ternyata teman-teman menemukan yang menarik itu ini. Gitu misalkan. Nah, itu kemudian masuk di bagian tengah, itu it's okay, ya, boleh gitu. Kenapa? Karena memang ternyata dirasa ada sesuatu yang bisa mengembangkan isi narasi dari film ini, dari aspek datanya, dari aspek stok gambar, hasil wawancaranya, data sekundernya, barangkali itu yang kemudian menarik, nggak masalah ya. Jadi nggak harus teasernya tuh, opening teasernya tuh dimulai dengan pembuka, nggak harus gitu ya. Oke, ini musiknya tuh di ini ya teman-teman. Teman-teman nih musiknya bikin sendiri atau murni bikin sendiri atau pakai musik yang copyright-nya boleh digunakan asal dikredit? Iya, Bu. Jadi ini kebetulan dari situs yang emang ngumpulin lagu-lagu yang free credits, tapi memang dia syaratnya itu nanti kalau misalnya di-upload di YouTube itu nandain si situsnya itu kayak sebagai credits-nya kayak gitu. Oke, nggak masalah. Pokoknya aspek etika ya, itu memang penting, jadi supaya juga nggak di take down YouTube. Soalnya saya habis kena satu video saya di take down, jadi padahal saya sudah kredit, tapi mungkin menurut pemilik copyright itu, ini video ajar padahal gitu ya. Video ajar saya ada yang mau di take down satu nih, isu media. Kena ya, jadi kena copyright strike, padahal saya nggak ada maksud untuk kemudian nggak mengkredit, tapi mungkin menurut si pengguna, si pemilik hakinya, itu cara saya mengkredit itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan, karena memang mereka syaratnya macam-macam ya, itu yang kemudian perlu kita perhatikan. Kalau storyboard-nya gimana teman-teman? Waduh keren nih. Ntar udah bisa ngajarin adiknya nih ya. Oke, kamu paling warnanya pakai apa nih kemarin pemetaannya? Pakai aplikasi? Yang kerjain storyboard siapa? Sylvia ya? Oh iya, Sylvia nggak enak badannya. Biar nanti dia aja yang jelasin.
Itu Visual. si ini Bu, si Siapa Iksan. ini? Si Oh, Iksan. Iksan belum ada ya. Ya. Oh, Iksan ada ya. Iksan ada di sini kan? Iksan bisa, saya tanyakan ke Alia dulu saja, baru geser ke Iksan ya. Oke, dari Alia, saya rasa sudah cukup banyak perkembangannya, skripnya bagi saya sudah tidak masalah, tidak perlu diapa-apakan lagi, kita harus sudah gerak ke tahap berikutnya soalnya ya. Barangkali, kecuali kalau nanti misalnya seiring dengan pembuatan film ini, kemudian ada hal-hal tertentu yang ditemukan di luar skrip, mungkin barangkali itu bisa jadi kayak catatan gitu Alia ya, catatan. Tapi bagi saya terima kasih sudah banyak. Barangkali kembali ke share skripnya aja, nanti biar Iksan yang storyboard cerita ke skrip dulu aja. Oke, nice. Di sini saya lihat nice. Oke. Saya lihat tadi palet warnanya yang belum ya, mungkin nanti di editingnya itu ya. Ketika di teaser tadi kan masih ada yang coklat, ada yang biru gitu ya. Nah ini kan saya lihat teman-teman mau pakai palet warna tanah itu ya. Jadi nanti barangkali bisa disesuaikan setelah di meja editing. Oke banget, oke. Ada yang mau disampaikan ke saya, Alia, sebelum kita geser ke Belum. ini storyboard? Belum ada. Oke, terima kasih banyak, Alia. Terima kasih. Nanti boleh, ya nanti boleh ya, Ode, Alia boleh aja langsung nyela saya kalau ada pertanyaan. Silakan. Lanjutnya saya ke storyboard ya, Iksan barangkali ada yang mau disampaikan kesulitannya atau apa, mau saya tanya perkembangannya dulu, terus boleh nanti berkomentar soal kesulitannya. Oke. Nggak bisa on cam ya, Iksan? Ada di luar kah? Iya Bu, saya di luar. Oh, gitu. Terkendala ya. Oke, nggak masalah. Silakan Iksan memberikan penjelasan. Baik Bu, mungkin untuk storyboard ini sudah apa? Sudah dengan apa? Sesuai kelompoknya Pak Hagiki, yang mana itu sudah jelas. Namun yang belum ini sepertinya apa? Gambarnya yang belum difilter atau belum diwarna sesuai dengan cahaya warna yang kita pilih. Jadi masih gitu. normal semua gitu. Oke, ini yang kelompok ini yang bikin siapa ya storyboardnya ini? Ini yang bikin saya sama Mas Mardan, terus dibantu teman-teman. Oke, Mardan belum masuk ya ini ya. Oke. Ya, kalau ininya apa namanya, gambar referensinya nggak diwarna nggak masalah, cuman oke, nggak masalah sih. Oke. Sebagian besar masih medium shot, tapi bagi saya sih sudah ada satu long shot, sudah lumayan ya. Oke, enggak kok lebih dari satu long shotnya. Oke. Yang penting jangan medium shot semua ya, maksudnya jangan, dan jangan close up semua juga gitu. Itu yang sering memang mendominasi dari film yang dihasilkan itu memang kurang berani gitu untuk, karena mungkin dulu juga mereka nggak pakai storyboard ya. Nggak bisa, waktu itu belum ada di pembelajarannya, sehingga kemudian nggak masuk di tampilannya, nggak masalah. Oke. Ya, boleh ada yang mau disampaikan lagi? Silakan dilanjutkan tadi penyampaiannya, Iksan. Iya Bu, mungkin apa terlalu dominan ke apa teknik kamera yang close up atau long shot. Jadi kita akan kayak apa ngerevisi kembali biar bervariasi, biar yang nonton nggak jenuh juga teknik kameranya gitu-gitu aja gitu. Nanti kami akan memvariasi lagi teknik pengambilan gambar yang mana akan yang tepat untuk dirubah kayak gitu Bu. Iya, kecuali mungkin nanti yang pasti kalau dokumenter kan pasti ada improvisasinya ya, ada pengembangannya. Nah, itu mungkin yang kemudian tidak bisa direncanakan, tapi yang rutinitas itu yang bisa direncanakan pengambilan gambarnya. Kira-kira kurang lebih begitu ya, Ode dan teman-teman Iksan. Jadi memang pasti nggak bisa semua, karena kan ada hal-hal yang pasti ada hal-hal yang tidak terencana. Nah, itu tidak bisa kita buat ini ya, kita paksakan kemudian ini harus terencana semua, nggak bisa. Tapi yang sekali lagi yang merupakan bagian inti dari alur itu barangkali yang bisa kita modifikasi kembali visualisasinya gitu.
Untuk sekarang barangkali bergerak ke tahap selanjutnya, Alia di foldernya. Tadi apa yang mau di-share ya? Oke. Ya, risetnya silahkan. Siapa ini ya? Kelompoknya OD. Galang ya, Galang belum ada nih. Galang. Jadi utang voice note itu nanti. Oke. Ya, bagi saya sudah sangat lumayan ya perkembangannya. Terima kasih banyak. Oke. Barangkali nanti ini sambil ongoing karena teman-teman kan juga belum menempuh mata kuliah seminar proposal tapi sudah menempuh metode penelitian ya, nanti pasti akan bisa mengembangkan kembali wawancara ke depannya. Untuk sekarang sudah cukup saya rasa untuk menggali. Jadinya ada berapa orang ya yang kemudian menjadi fitur dari film ini itu selain UD sendiri? Ini yang kelompok sebelah, Bu, bukan kelompok saya. Kelompok Oh, saya, beda Bu. kelompok Ini. ya. Oke, berarti loncat tadi ya. Oke. Terima kasih. Ini ada berapa orang ya jadinya? Ini, Bu, untuk sementara sih ada 4 orang, Bu. Kasihan. 4 orang, oke. Kalau saya sih nggak masalah ketika itu penggambarannya mendalam ya. Yang penting jangan objek tunggal gitu. Kok saya. Terus jadinya lokasinya di mana aja? Jadinya lokasinya di rumah saya sama rumah kakak saya, Bu. Kayaknya. Oke, nggak ada yang lokasi outdoor? Jadinya. Outdoornya kayaknya kalau misalnya Ibu gimana ya, Bu? Ibu belanja itu boleh, dibuat jangan outdoor masalah. nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi kan memang sebenarnya kan harus ngurus izin turlap ya. Dari dulu memang sinema karena praktikum kan ya. Nanti sambil ongoing aja diurusnya, keluarnya nanti akhir semester nggak masalah gitu ya. Tapi diurus daripada nggak ngambil gambar di luar, tapi narasinya nggak bunyi, kerjanya ternyata di luar gitu. Jadi nggak bisa menggambarkan hal itu gitu. Jadi tetap urus surat, itu nanti memang biasanya izinnya turunnya lama, karena tapi kan praktikum memang biasanya kan ada izin turlap ya, dan sekarang sama FISIP kan udah boleh turlap gitu ya, terbatas. Jadi nanti bilang aja ini terbatas, begini-begini itu yang di ini orang tua sendiri gitu biasanya. Ya, ngurus ya, baik kelompoknya UD maupun kelompoknya Dinari. Jadi sudah boleh sama fakultas, jadi silakan diurus izinnya ke jurusan gitu. Untuk kemudian saya mau turlap terbatas gitu. Untuk apa? Untuk ini aja buat film pendek. Nggak masalah ya outdoornya mau di pasar ya. Tapi saya mintanya tetap prokes gitu aja ya. Kalau dari saya. Kegiatan UKM yang dijalankan. Nah itu kan untuk menggambarkan kegiatan UKM yang dijalankan nggak bisa ya kalau kita tidak ada gambaran di luar sama sekali gitu ya. Gimana kita menggambarkan aktivitas ekonomi tanpa kemudian melihat situasi yang ada di luar gitulah kira-kira gitu, Din. Ada tanggapan Bu. barangkali? Ya, silakan. Ya mungkin kalau itu sih ya nanti tetap diurus aja ya, Bu. Soalnya juga nanti juga hubungan sama kayak mungkin ada ini shoot-shoot yang nggak keduga di luar itu. Betul. Yang ternyata itu bagian yang sangat penting bagi narasi film gitu. Sering sih soalnya memang begitu ya, nggak sering selalu ya. Nah, memang film dokumenter itu begitu. Nah, itu nanti memang tidak bisa kita sepenuhnya merencanakan pengambilan gambar. Yang namanya kan aktivitasnya manusia yang di luar itu kan sulit ya diprediksi. Nah, sehingga untuk itu antisipasinya dari aspek perizinan, sehingga itu juga memudahkan dan juga bisa didiskusikan kembali juga dengan subjek filmnya, dengan orang tua, dengan siapa lagi tadi ada kerabat ya, rekannya ibu tadi ya ada.
Nggak masalah kalau bagi saya gitu, Din. Nggak bagus kok kalau saya. Oke, Ibu Ayah. Oke. Kerjanya sudah sangat keras ya, luar biasa. Memang sinematografi. Oke. Ada nanti Galang ini aja ya. Jadi bagi yang tidak masuk nanti saya umumkan di grup kelas. Jadi memang kan hari ini harus menunjukkan apa yang dilakukan di kelompok. Jadi harus meninggalkan voice note. Jadi menjelaskan mengenai apa yang dilakukan gitu ya. Titip pesan buat teman-temannya juga ya saya ya, minta tolong. Oke, Din. Terus ini siapa lagi nih kelompoknya Dinari? Habis ini balik kelompoknya Ode lagi. Iya ya, Galang, Mardan, Oke, Iksan Mardan. sama Alia. Oke, berarti Mardan nanti membantu penjelasan ini ya, penjelasan terkait storyboard ya, yang bagiannya Mardan apa gitu. Itu apa nih? Tahap 1 rencana pengambilan gambar. Ah, tuh saya mau lihat dulu. Itu yang ngerjain siapa nih? Pengambilan gambar tahap 1 rencana. Ini filenya siapa nih? Itu cuma dari risetnya si Galang, saya tambahin dikit, Bu. Oke. Saya tambahin buat shoot-nya itu tahap 1-nya. Oh iya. Ini barangkali memang harus kerjasama dengan yang bikin storyboard juga ya kali, Din. Biar satu visi gitu. Jadi intinya storyboard sama rencana pengambilan gambar itu harus satu visi. Apalagi ini kan yang digambarkan kan rutinitas ya. Kecuali nanti ketika sudah di lapang itu yang nggak bisa kita prediksi sama sekali gitu ya. Itu yang sudah outdoor itu misalnya itu kan sudah aktivitas yang bisa aja berinteraksi dengan orang gitu, kita nggak kemudian mau menghilangkan itu kan gitu, tapi yang di ini harus satu visi ya sama isinya storyboardnya. Jadi kalau misalnya yang ini rencananya di storyboard mengambil gambar ini ya harus satu visi gitu, jadi perlu ngobrol barangkali dengan Iksan ya, Iksan dan Mardan juga. Halo Iksan? Ya Iksan lagi di luar nih soalnya ya sulit. Ada ini lagi yang mau disampaikan lagi? Silakan Dinari, tanggapan baliknya boleh. Mungkin nambahin yang tadi ya Bu ya, yang soal storyboard kayak medium. Nanti kalau mungkin di shoot-nya sih ini Bu, kayaknya juga nggak medium semua, soalnya kan banyak yang dirubah di rumah. Jadi kayak ada yang banyak mungkin close up ataupun mungkin one take, one shoot itu gitu Bu. Enggak masalah kalau Soalnya saya. Iya, silakan. Emang posisinya itu nanti akan saya bicarain sama si Iksan, tapi waktu udah saya shoot aja Bu, untuk beberapa. Oke. Tapi bagi saya bagus kamu buat rencana pengambilan gambar itu di luar yang saya dan Pak Lutfi bayangkan ya. Ternyata teman-teman sudah paham gitu. Ini mungkin juga jadi masukan, terima kasih banyak sudah membuat seperti ini. Jadi masukan buat saya dan Pak Lutfi, berarti nanti untuk tahun depannya perlu adik-adiknya buat begitu. Jadi kesesuaian antara rencana syuting di lapang dengan yang dibuat di storyboard. Bagi saya itu bagus gitu ya. Ini tolong tetap dibuat ya sampai terakhir, jadi nanti saya jadi bisa tahu perjalanan filmnya, dan itu juga saya mengapresiasi kerja kerasnya juga lebih bagus lagi bagi saya gitu. Berarti ini benar-benar persiapannya kelompok ini luar biasa gitu untuk membuat film pendek ini. Stok gambarnya ini belum ada ya? Ini pekan depan kan udah teaser ya ini. Oh di RAW ya, boleh di display dulu sebelum nanti saya baru bisa menilai hari ini ya. Oke. Nanti yang mau di coloring ini ya. Oke.
Oke. Oke. Kebetulan rumahnya artistik juga ya. Ya soalnya ini ya seni. Oke. Oh, ini saya punya ide nih ini yang buat ini kan gaunnya ini kan dia teksturnya kan detailnya kan bagus ya. Kalau menurut saya tuh perlu ditonjolkan secara close up gitu. Jadi kayak fokusnya lebih kepada ruangan oke, tapi bajunya ini kan bagus banget untuk nggak kemudian ditonjolkan. Ini sebenarnya awalnya tuh fokus dari mata pencarian ibunya Dinar itu di membuat gaun gitu. Jadi kayak nanti di close up ya, kalau menurut saya. Soalnya tuh warna-warnanya tuh oke banget itu, bakalan bagus juga kalau ditonjolkan tekstur gaunnya gitu di kamera. Oke. Ini siapa nih? Oh, kerja di rumah ya? Tukang di rumah, Bu. Oh iya, yang rekam bilang renov ya. Oke. Lumayan beragam ya, udah ngambil gambarnya lumayan beragam kalau menurut saya. Memang kalau yang rutinitas soalnya bisa dirancang sih ya. Cuman ini gini, saya punya ide, biar kelihatan yang direnov apanya kalau dibuat long shot gimana? Bisa nggak? Atau medium long shot lah paling nggak gitu. Jadi kelihatan tempatnya kayak gimana, bisa nggak kalau kayak gitu? Udah ada, Bu, tapi belum saya taruh di Google Drive. Oh, nanti Kebetulan, di-upload lagi ya hari ini ya, nanti saya sediakan ya, tempat ya, langsung kebetulan di-link kan baru aja. tadi pagi sama Oh, ngambil shootnya oke. apa? Kayak ini footage landscape juga tadi pagi. Ini kamu bikin dolly sendiri ya, yang kayak diajarin di YouTube tuh, yang pakai kawat, pakai ini gitu. Maksudnya soalnya maju mundurnya tuh stabil, nggak kelihatan kayak dipegang tangan Eh, gitu. Ini, Bu, saya kan pakai kamera HP punyanya Mm-mm. iPhone. Mm-mm. Itu ada auto Oh, stabilizernya. iya, ada soalnya sih teknik pembuatan film. Nanti sambil kamu juga lihat ya, di YouTube tuh kan ada video apa namanya, cara mengambil film pakai iPhone. Memang iPhone banyak sih yang pakai ya. Stabilizer. Saya pikir bikin dolly sendiri gitu. Ya nanti ditonjolkan ya. Soalnya warnanya gaunnya tuh kan dia tiap gaun tuh beda warna tuh, nanti kalau di shot bagus banget tuh. Dari deket aja gitu. Dengan dari jauh. Jadi detail pada gaunnya gitu. Itu bisa Iya, nanti Bu. Nanti bisa saya jadi openingnya, itu bisa gitu. Oh, berarti ini yang oke. Oke, ada lagi yang mau di share, nanti saya lihat contoh gambarnya lagi setelah ini. Suaranya belum ada dulu nggak masalah kalau bagi saya. Soalnya ceknya kalau sesuai RPS itu visualisasi. Oke. Udah, saya kira sudah cukup kalau dari saya. Barangkali dari Dinari ada tanggapan balik dari yang mau disampaikan. belum sih, Bu, nanti sambil jalan aja. Oke, Lihat terima kasih. kelompok punyanya Ude juga. Iya, mau lihat punyanya Ode juga. Ode tadi udah pasang sih gambarnya, nanti bisa share-share ya. Makanya nanti kalau teaser sama-sama bisa lihat, oh, karena setiap kelompok itu pasti punya dia strength sama weakness-nya sendiri-sendiri apa gitu. Jadi kalau dari sini saya udah mulai dapat gambaran, nanti teman-teman supaya juga saling tahu dinamikanya, nanti bisa lihat pada saat pemutaran teaser. Tapi selama ini mau disaling diskusi itu juga kita nggak melarang ya, karena ini kan sifatnya itu praktikum ini tuh kerja kreatif gitu ya. Jadi saya nggak akan menghalangi teman-teman untuk saling diskusi antar kelompok, nggak masalah kalau saya ya. Yang penting jangan menimbulkan konflik gitu sih kalau saya. Kembali ke kelompoknya Ode barangkali ya. Ada lagi nggak Ode anggotamu? Belum ada ya? Al ya? Al ini anggotanya kelompoknya Ode ya. Al, kamu bisa nyalain kamera dulu nggak? Belum masuk di screenshot soalnya. Oke. Bentar. Oke, dan nggak masalah kalau mau dimatikan dulu kalau sulit koneksi. Silakan dari Al yang mau dijelasin tentang kelompoknya. Terima kasih sebelumnya.
Ya, dari kelompok satu sendiri udah di script ya Bu, udah kita tambahin beberapa sih. Jadi kayak saran-saran dari Ibu nih untuk kayak percakapan tuh lebih dibanyakin lagi, udah kita masukin Bu. Terus kayak pembagian-pembagian nih kayak introduction, terus kayak build up, baru ada ke klimaksnya, itu udah kita tambahin sih Bu. Oke. Ya. Oke. Sama ini, ya. Wah, ini keren nih. Berarti nanti bisa diambil nih dari kedua kelompok ya. Saya sudah talent scouting dulu dari tahun ini gitu. Nanti ngajarin adik cara membuat. Oke, kami sudah mendiskusikan. Oke. Kalau di kelompoknya, kalau Al bikin ini, yang bikin ini siapa? Al, skrip ini kamu? Ya, ini bagian saya. Oke. Oke. Pembagian plotnya alurnya berdasarkan apa ya? Berdasarkan riset sih Bu, untuk kayak apa ya, nggak compare hidupannya antara OD sama si Irma. Oke. Oh iya, soalnya kamu komparasi ya narasinya. Oke. Kalau si ini eksposisi ya, si Dinari kan eksposisi, jadi kayak gambaran exposure dari berbagai orang yang terkait dengan satu orang ini, jaringan sosialnya dia. Kalau kamu gambaran dan narasi dua ya, oke. Terus akhirnya dari dua itu barangkali bisa kembali ke alur dulu lagi sambil saya baca. Akhirnya itu nanti berseling-seling komparasi antara Irma dan Ude gitu. Oke, paham saya. Oke, nggak masalah. Tadi saya dengar untuk gambarnya dari Irma masih sedikit ya. Ini kira-kira ada rencana untuk mengatasi hal itu? Ode maupun Al? Iya, cuman kemarin Irma udah ngerekam banyak. Halo Irma. Oh, Irma udah masuk. Tadi saya kira Irma belum masuk ini. Ya, silakan dari Ode dulu barangkali nanti setelah ini Irma bisa menjelaskan. Iya, kemarin kata Irma udah ngerekam banyak. Kan dia kan ini juga Bu kerja gitu katanya. Dia udah ngerekam di kantor gitu, udah ngerekam banyak. Oke. Kamu udah izin ya, kamu Irma? Nanti cerita ya setelah ini ya. Gimana Ibu? Kantor Enggak, waktu di kantor izin dulu ya kalau mau ngerekam. Takutnya nanti kena unsur etika gitu. Maksudnya memang Pak Lutfi itu pesennya kalau memang harus ambil gambar dengan orang di luar keluarga, dengan keluarga pun harus izin dulu gitu Irma. Barangkali nanti ya. Ini ya terkendala sinyal nih kayaknya. Ya, Al, silakan. Ada yang mau disampaikan bisa secara garis besar tentang ini, boleh? Ya, intinya udah matang lah Bu kalau skrip dari kita. Jadi tinggal pengambilan gambarnya aja sama storyboard mungkin ditambahin lagi. Ya. Perjuangan ya, membuat ini luar biasa. Ini nanti bisa workshop nggak usah dari komunikasi lagi dah, sosiologi aja ya. Sambil nanti kita lihat yang dari kelasnya Pak Lutfi juga. Sebenarnya saya punya bayangan tuh pingin ngadain festival, jadi kayak festival virtual lah gitu. Jadi kayak filmnya diputer. Nah itu dari kelompok saya maupun dari kelompoknya Pak Lutfi gitu. Jadi nanti mereka kan banyak tuh pesertanya kan di sana kan berjibun ya banyak gitu. Nanti biar rame gitu. Jadi kayak ongoing di mana nontonnya gitu. Jadi nanti disuruh nge-review tuh maba-maba kayak gitu ya. Jadi penonton pertama dari teman-teman gitu. Oke, terima kasih tadi Irma, Ode, Al. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya geser ke Irma ya, kan tadi saya sudah mendengar banyak dari pengambilan gambarnya Ode. Nah, saya sebenarnya berharap Irma hari ini kan kalau sesuai RPS itu teman-teman harus menjelaskan visualisasi. Nah, itu kalau bagi teman-teman yang mengambil gambar, sebenarnya saya mau lihat contoh gambarnya. Nah, Irma bisa share screen nggak nih? Atau dari teman-teman yang punya filenya Irma barangkali bisa membantu. Belum bisa Bu, soalnya masih dari HP kan, jadi belum saya pindahin ke laptop. Oke. Hari ini ya, mohon maaf bisa hari ini ya. Karena memang sudah harus dicek visualisasinya untuk pekan ini sesuai dengan di RPS kita, sesuai dengan progres rentang progres pengerjaannya maksud saya gitu, Ir. Iya Bu. Ya. Oke, ditunggu ya, nanti saya sediakan tempat ya untuk upload baru. Nah, nanti saya harapkan punyanya Irma sudah masuk di drive-nya teman-teman pada akhir hari gitu ya. Sore lah minimal gitu. Jadi di-upload dulu filenya.
Nah, kalau besar tadi saya sudah cerita, Ode itu ada cara untuk mengkompresi karena saya lebih penting daripada resolusi filmnya, saya untuk saat ini lebih mengedepankan filmnya bisa dilihat dulu gitu. Karena yang sering terkendala itu crash Irma, makanya saya minta segera dipindah, khawatirnya itu crash di device-nya Irma gitu. Iya Bu, soalnya kan saya ngambilnya dari HP kan Bu. Betul. Sebelum sempat pindahin ke laptop. Iya. Nah, mungkin bisa dialokasikan waktunya ya. Terima kasih sebelumnya, Irma. Mungkin bisa dialokasikan waktunya untuk pindah, karena itu tadi kekhawatiran saya crash device-nya gitu, panas. Nah, itu yang sering jadi problem dari teman-teman itu. Kalau sekarang yang alhamdulillah tahun ini saya senang sekali, terima kasih sekali lagi kerja kerasnya teman-teman. Itu sudah teratasi, itu adalah perencanaan filmnya, sangat bagus. Karena mungkin kita tahun ini menekankan sekali buat skrip sama storyboard, itu luar biasa. Ya Kak Deki ya, mungkin Kak Deki bisa sambil bernostalgia dengan tahun lalu itu gimana. Tapi yang saya masih deg-deg plus nih, masih cemas, itu kekhawatiran kendala teknis, misalnya laptop atau HP-nya crash. Nah itu, jadi itu memang perlu kita atasi dulu dengan memindahkan filenya gitu ke mana, ke tempat yang seharusnya ditaruh, yaitu di cloud. Nah, Drive ini kan cloud ya, jadi kita nggak membebani device kita dengan file ini gitu loh Irma, ya. Jadi, karena kalau crash itu nanti ada yang dulu tuh sudah waktunya diputar tidak bisa diputar, jadi nilai dikurangin tuh. Sekarang pas saya waktu itu masih bareng Pak Lutfi, nilai dikurangin gitu, karena dianggap ya ini berarti ketidaksiapan ini karena kendala teknis ini karena ketidaksiapan gitu. Jadi pada hari H nggak bisa diputar filmnya gitu. Ya Irma ya, barangkali bisa ya diusahakan mengalokasikan waktu ya. Ya saya tahu karena Irma juga terkendala baru bisa mengikuti. Cara downloadnya nanti. Cara downloadnya. Halo, bisa disambung? Ini yang tanya siapa? Bisa langsung scan yang sudah disediakan itu. Oh gitu, ya tidak masalah. Ya saya pikir dari pertanyaan dari teman-teman ya, nggak masalah. Ya, dari Al ada lagi yang mau disampaikan? Irma boleh nanti lewat chat saja kayaknya karena terkendali audionya juga. Terkendala ya, Irma. Al ada yang mau disampaikan? Cukup sih Bu mungkin dari saya. Oke. Storyboardnya ya, ini Sylvia kan nggak masuk, tapi saya mau lihat dulu nanti dia biar voice note ke saya sama Galang juga dan Mardan tadi ya. Jadi yang belum masuk saya masih tentang voice note berarti ya untuk menjelaskan kontribusi. Iya, oke. Terima kasih banyak Irma. Ya, silakan di ini dulu barangkali Al. Storyboardnya di-share dulu. Di yang selanjutnya barangkali. Itu judulnya sepertinya gramatikalnya mungkin mohon maaf bisa saya koreksi dulu, jadi jangan wear ya. Weave, tapi pakai we koma atas v, saya tulis saja barangkali ya untuk menjadi koreksi. Nah, begitu ya. Jadi kalau wear, kalau survive tidak
pakai koma atas RE tapi with, telah gitu kan ya. Barangkali nanti bisa diperbaiki dulu. Oke. Oke. Ini yang mungkin nanti bisa didiskusikan lagi itu teknik pengambilan gambarnya ya. Tapi saya nggak minta ini diubah di storyboard-nya, nggak usah. Cuman nanti ini kan sebagian besar contohnya bisa scroll up lagi barangkali. Ini Sylvia ya. Medium shot dominan ya. Jadi hampir nggak. Nah ini kan medium shot close up, medium shot close up. Maksud saya ini nanti mungkin ini medium shot lagi. Variasi teknik pengambilan gambarnya yang belum ada. Saya bilang aja jujur masih belum ada. Terima kasih sudah dibuat tapi masih belum variasi sama sekali. Sehingga saya minta tolong ini nanti mungkin di rencana pengambilan gambarnya jangan dibuat seperti di storyboard fix ya, karena storyboardnya sangat dominan dengan cuman satu teknik pengambilan gambar tertentu. Padahal ini kan kalau ini rutinitas, sekali lagi kalau ini rutinitas itu bisa di-plan dulu, kita ngambil gambarnya gimana gitu, sehingga iya ini masih beda dengan kalau teman-teman lihat saya video ajar kemarin itu kan kalau orang ngajar kan nggak boleh dimacem-macemin apa gitu ya, ini kan harus ada narasinya ya, jadi harus direncanakan dulu bagaimana kemudian kita menampilkan sesuatu itu supaya, karena dokumenter itu salah satu fungsinya juga hiburan teman-teman gitu, sehingga sebisanya gitu ya kita kemudian mengkomunikasikan antar kota kelompok bagaimana kita menyusun sebuah narasi itu juga berdasarkan visualisasi gitu ya. Nah ini kan saya menghargai sekali lagi kerja kerasnya, tapi yang saya minta jangan fix begitu ya, barangkali bisa dikembangkan nanti dibuat OD, barangkali nanti bisa seperti di kelompok yang dinari, jadi rencana pengambilan gambarnya barangkali bisa dijelaskan kembali ke saya maupun Kak Deki, yang kemudian itu sifatnya adalah pengembangan dari storyboard tersebut gitu ya. Karena ya kalau saya lihat dari storyboardnya itu dominan sekali seperti ini nih, jadi dari kepala sampai ke dada, kepala sampai ke pinggang aja nggak ada gitu. Semuanya shot begini gitu. Nah itu yang saya harapkan nanti di rencana pengambilan gambarnya tidak begitu gitu ya. Jadi barangkali bisa dibuat dulu rencana pengambilan gambarnya. Jadi kerja sama Sylvia. Sylvia ini kan, ini Sylvia nggak ada, jadi nggak usah nanti jadinya kayak ngebicarain yang negatif, enggak sih ya. Maksud saya kayak kan dia nih
jarang nonton film teman-teman. Nah, teman-teman yang kemudian mungkin kekuatan passionnya memang di pembuat film, proyek-proyek kreatif, barangkali bisa membantu gitu ya, untuk kemudian dia bisa mengembangkan ini gitu ke depannya, storyboard ini mau diapain gitu, karena ini jangan cuma jadi hiasan, sebenarnya harusnya satu nafas dengan rencana pengambilan gambarnya, gitulah kurang lebihnya ya. Tapi terima kasih, ini menurut saya udah kerja keras yang luar biasa untuk mengerjakan sejauh ini, apalagi sampai ada narasinya, setiap frame gimana, tinggal pokoknya satu aja pengambilan gambarnya aja gitu kalau dari saya. Sebelum saya gerak ke Hakiki, ada tanggapan dulu dari Ode barangkali sama Irma ya. Oke. Iya Bu, saya kalau ngambil gambar udah improvisasi gitulah, jadi nggak terlalu stick sama storyboard. Nah kan itu tadi makanya, ya silakan. Iya kan tadi di storyboardnya kan gitu kan, kayak sedikit membosankan. Ya kamu harus bilang fair aja sama Sylvia. Via ini coba deh kamu cari gambar referensi tuh gini. Aku nggak paham Ode. Nah kamu share website yang learning about film. Aku sudah bisa membayangkan pasti begitu. Website learning about film itu kan sudah saya pilih karena memang di modul kami itu baru akan direvisi tahun depan teman-teman, karena memang modul itu 4 tahun sekali ya bikinnya. Jadi udah waktunya revisi tahun 2022, itu nanti akan ada detail teknik pengambilan gambar. Selama belum ada, memang biasanya saya sama Pak Lutfi itu pakai langsung contoh dari website yang langsung ini contoh teknik pengambilan gambar begini gitu. Nah barangkali nanti bisa Sylvia ini digandeng gitu ya, untuk kemudian gandeng dalam tanda kutip istilah, ya artinya kerjasama untuk kemudian ini senafas, jangan lo kok filmnya begini padahal di storyboardnya gini. Nah apalagi kalau ini yang bukan improvisasi, memang rutinitas. Nah itu berarti mungkin kerjasama komunikasinya perlu ini lagi gitu ya, barangkali gitu ya. Untuk Irma saya makanya mau lihat gambarnya gitu, dengan harapan tidak monoton teknik pengambilan gambarnya, makanya perlu diperlihatkan dulu ke saya gitu, karena ada kekhawatiran nanti jomplang gitu ya, pas Ode gini tapi pas Irma, sedangkan ini kan satu film, walaupun di shoot terpisah tapi harus ada satu nafas yang sama yang saya bilang tadi, satu kesatuan narasi gitu Irma. Makanya saya mau lihat dulu, jadi mohon maaf nanti kalau dilihat dari gambarnya kok ini masih gini ya, nanti harus mengulang itu pengambilan gambarnya, artinya ini stok gambar ini mungkin tidak harus tampil di film yang sekarang sudah Irma ambil, makanya mau saya lihat dulu gitu. Ya Irma? Ya Ibu. Ya, jadi akan saya nilai dulu nanti itu bisa ditampilkan atau tidak. Kalau kira-kira dominan shot-nya itu, misalnya ya seperti orang Zoom begini gitu ya, itu belum kemudian menjadi bagian dari sebuah film dokumenter berarti, atau nggak semuanya bisa dipakai, dengan kata lain harus retake gitu, harus ambil ulang karena ini kan rutinitasnya Irma, ini bukan kejadian luar biasa yang kemudian Irma atau Udi alami gitu kan ya, sehingga makanya harus diplan dulu sebelumnya gitu ya Irma. Oke, saya tunggu minimal sore ya, saya mau lihat ya. Nanti kamu share di grup yang mana itu filemu gitu. Di-linkkan langsung ke filenya, kamu upload dulu ke drive-nya, tapi saya minta di grup kelas ada kamu add saya link ke folder yang sudah diunggah ya. Oke, terima kasih. Dari Hakiki barangkali, dari Ode dan Irma masih ada yang mau disampaikan? Udah Bu. Oke, Irma barangkali ada yang mau disampaikan masih? Feedback? Tanggapan balik ke saya, takut mengganggu teman-teman. Iya, nggak masalah. Ada yang mau disampaikan? Barangkali bisa di chat ya, sambil saya move ke Hakiki dulu. Hakiki, untuk risetnya gimana ya ini? Oh ya Bu, jadi kemarin tuh udah nambah 2 informan Bu, dari OD1, dari rumah 1. Yang dari OD itu temannya pasti pesantren dulu, dan orangnya itu katanya yang yang ngenalin OD sama dunia musik gitulah Bu. Oke, ini saya bisa lihat ini nggak penjabarannya kayak kelompoknya Denari tadi nggak? Jadi file risetnya gini. Jadi saya mau lihat itu sih dulu. Bu, belum saya transfer. Nggak boleh gitu. Ini alamat kalau skripsi ya. Itu skripsi nanti saya belum transkrip Bu lah, sudah ujian ya. Karena nggak boleh ujian nanti ya, sama seperti ini kan penelitian toh, nanti nggak boleh ujian ya, nggak boleh UAS gitu ya.
Terus ini saya target hari ini ya, berarti ya, sama dengan Irma ya, karena ini kan sudah harus gerak ke pengambilan gambar, asumsi saya risetnya sudah selesai gitu, atau paling nggak sudah 60% gitu ya. Jadi saya minta untuk hari ini harus diunggah gitu, untuk kemudian menunjukkan komitmen dari kelompok terhadap penyelesaian film gitu ya. Jadi saya ingin lihat dulu, ini sama sekali berarti belum ada yang bisa saya lihat dari file risetnya. Mungkin yang untuk wawancara sebelum-sebelumnya udah itu. Cuma Oke, yang mungkin baru-baru ini belum. Oke, barangkali dari file yang sebelumnya dulu, saya mau lihat dulu caranya menjabarkan wawancaranya seperti apa gitu. Seperti ini sih Bu. Jadi kayak transkrip. Oh, masih transkrip ya. Coba mungkin nanti lihat punyanya Galang tadi ya. Jadi jadi harus jelas. Ini kan data soalnya ya, data yang penting untuk kemudian membantu kita memilah apakah ini memang akan divisualisasikan atau hanya dinarasikan lewat suara atau bahkan hanya apakah ditampilkan seluruhnya dengan nanti ada percakapannya, ada wawancaranya yang memang muncul gitu ya. Nah, itu jadi perlu dikelompokkan dulu, ini itu dari informan yang mana, lokasinya di mana nanti mau diambil apa enggak, ini apakah dijadiin narasi aja menurut salah satu teman dari OD gitu misalnya, ini gitu. Jadi tapi dia nggak muncul, hanya ya lewat aja gitu. Nah, itu harus dikelompokkan dulu ya, Hakiki, barangkali nanti bisa memperbaiki sedikit dari ini gitu, karena ini terkait dengan visualisasinya tadi gitu. Apakah ini akan ditampilkan seluruhnya, pada bagian mana dari wawancara ini yang hanya akan menjadi data dari kelompok tapi tidak akan divisualisasikan. Nah, itu penting untuk kemudian mengelompokkan, oh, transkrip yang ini itu dari informan ini, itu dia akan saya ambil ini. Ya, begitu barangkali ya. Mengelola data lah intinya. Tugasnya meriset itu kan bukan hanya menemukan ya, ini sebenarnya juga berlaku untuk penelitian non audiovisual. Ini kan kita audiovisual ya. Kita juga berlaku untuk berlaku untuk ini ya. Apakah ini kemudian menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk kita kelola gitu datanya. Ketika kita ini meneliti kan baik ini secara visual maupun secara non audiovisual, itu tugas kita bukan hanya menampilkan datanya, tapi juga mengelola. Nah, mengelola itu salah satunya adalah mentranskrip itu tadi. Kalau tidak mau transkrip verbatim, ya bisa non verbatim. Transkrip itu ada dua, verbatim dan non verbatim. Kalau yang verbatim, berarti kamu semua kata-katanya kamu transkrip. Yang kalau non verbatim, at least itu points-pointsnya itu kita bisa tahu semua gitu. Pertanyaan ini, kemudian inti jawabannya ini. Pertanyaan ini, inti jawabannya ini gitu ya. Yang banyak dianut di Indonesia itu transkrip verbatim, tapi sebenarnya nggak harus. Apalagi ini kan bukan proyek kayak skripsi gitu misalnya. Cuman tetap harus ada Hakiki gitu. Jadi informan ini usia misalnya 20-an gitu, kerjaan ini. Seperti itu ya, barangkali gitu. Oke, baik Bu. Nanti Ya. saya rapikan lagi lah Bu, seperti punya Galang. Iya, jadi harus rapi memang ya, karena sekali lagi dokumenter itu hiburan ya, tapi riset juga iya gitu ya. Karena mungkin nggak harus persis punya formatnya Galang, tapi saya bisa melihat di sini ini nih yang ngomong siapa, dalam konteks apa dia ngomong. Oh, tentang masa kecilnya Ude misalkan ya, atau tentang karir musik indinya Ude, atau tentang pekerjaannya Irma, tentang pergaulannya Irma di luar kantor. Nah, itu saya mau minta bantuan Hakiki untuk kemudian saya supaya bisa tahu hal itu gimana caranya gitu kira-kira more or less ya Hakiki ya.
Kayak gitu. Tidak harus persis sama Galang, tapi barangkali bisa ngomong sama Galang itu adalah kamu kemarin melompokkannya caranya gimana gitu ya. Filenya nggak harus format begitu, enggak ya, karena memang ini sekali lagi kan bukan skripsi ya, nggak harus bikin coding segala macam. Tapi at least kita yang baca itu termasuk Ode, Irma juga, kemudian Hakiki, ya, Sylvia, itu semua satu kelompok ini. Ada yang belum saya sebut belum? Ini ya. Oh, Mardan tuh kelompok Indinari ya. Kelompok yang belum disebut anggotanya siapa? Al-Malik. Alif. Maaf ya Al ya sebelumnya. Ya barangkali semuanya jadi bisa tahu gitu ya. Oh, ini loh tepatnya yang mau diomongin. Nanti ini yang bisa kalian tampilin nih teman-teman, ini pada bagian ini di wawancara tuh sangat menarik, ini perlu nih kita tampilin di film karena begini-begini gitu ya. Kira-kira ya Kiki ya. Ada pertanyaan balik nggak ke saya? Boleh. Mungkin ini sih Bu, kayak kadang kalau saya ngawancara itu gimana? Susah apa ya? Kayak menentukan topik yang bisa dimasukkan ke film itu kadang cuma sedikit itu Bu, dan kebanyakan malah ngobrolin apa ya? Topik-topik lain gitu lah. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih dari kelompok, saya rasa sudah cukup. Barangkali kalau masih ada yang mau disampaikan Kak Deki, silakan setelah ini Kak, saya izin karena ada koordinasi terkait konferensi ya. Dan dari saya rasa sudah cukup karena memang sesuai dengan RPS hari ini yang harus dibicarakan adalah visualisasi dari pekerjaan teman-teman. Baik. Oh, tidak boleh PC kalau terkait dengan film ya, kecuali tentang sakit atau kondisi pribadi. Ya, kalau terkait dengan film harus di grup. Kenapa? Karena itu biasa menjadi pembelajaran bagi semuanya. Jadi kalau terkait materi, terkait pekerjaan, terkait tugas harus di grup ya, Irma gitu. Baik ya. Kalau izin sakit, izin yang lain, kalau izin sakit aja, sakit biasa barangkali di grup aja, tapi kalau izinnya sangat private bisa di ya. Di grup saja ya, nanti disampaikannya. Saya izin saya stop video dan mute. Silakan teman-teman, barangkali masih ada dari Kak Deki yang mau disampaikan. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada pagi hari ini.